Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Oke. Tadi gimana nih perjalanannya ke sini? Tadi kalau saya agak macet sih Bu, karena saya melewati kereta kan Bu, nunggu kereta lewat dulu, jadi agak macet gitu. Oke, yang lain gimana? Iya sama Bu macet, soalnya tadi pas ke sini kebetulan ada yang kecelakaan. Sama tadi sempat hujan juga, Bu. Oh, jadi. Oke. Sebelumnya Ibu udah makasih banget ya kalian udah bersedia hadir tepat waktu. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan tujuan untuk membantu kalian memahami dan mengatasi masalah yang sedang kalian hadapi. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, kalian tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu sih Bu itu apa. Ya berarti ini kali pertama kalian melakukan bimbingan kelompok ya? Iya, bener banget Bu. Jadi Ibu bakalan ngejelasin sedikit apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu memiliki 3 asas. Jadi asas pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi kalian gak usah khawatir nih, rahasia kalian bakalan tersebar kemana-mana. Jadi Ibu bakalan jelasin sedikit apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling yang dilakukan dalam kelompok kecil yang dipandu oleh konselor itu Ibu sendiri dan konseli itu kalian ya. Nah jadi bimbingan kelompok ini ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi kalian gak usah takut tuh rahasia kalian bakalan tersebar kemana-mana. Dan Ibu harap juga kalian dapat menjaga kerahasiaan kawan-kawannya nih biar mereka juga nggak takut untuk bercerita. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi kalian tuh datang ke sini ini atas paksaan atau keinginan diri sendiri? Mungkin dari saya Bu ya, itu keinginan diri sendiri sih Bu, karena ini kesempatan gitu bagi saya untuk menyampaikan aspirasi gitu ke sini, ke dalam tantangan saya atau keresahan saya lah. Kalau yang lain gimana? Sama-sama Bu. Berarti nggak ada keterpaksaan ya? Nggak Tidak ada ada yang Bu. menyuruh kalian untuk terpaksa datang ke sini gitu? Tidak ada Bu. Dan yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Jadi Ibu harap kalian tuh dapat terbuka, leluasa untuk cerita tanpa takut dan tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi bimbingan ini, kita bisa mengenal satu sama lain ya. Jadi mulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Revia Valencia dari Azhara. Kalian bisa manggil Ibu dengan panggilan Ibu Revio. Yang lain boleh memperkenalkan dirinya, mungkin mulai dari Mbak yang sebelah sini. Halo semua, Hai. nama aku Adelia, aku dari Fakultas Kedokteran Angkatan 23. Salam kenal ya. Halo, Adelia. Adel. Kemudian saya langsung nih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Halo semuanya. Hai. Nama saya Aryan Rohim, bisa dipanggil Arya. Saya dari jurusan Sosiologi, Angkatan 23, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke. Halo Arya. Halo semuanya. Oke, selanjutnya. Oke, aku ya. Halo semua. Hai. Izin memperkenalkan diri, nama aku Nika Maksriani, aku dari jurusan Peternakan, angkatan 23 juga. Halo Halo. teman. Allah. Hai semuanya. Hai. Kenalin, nama aku Putri Agustini dari Prodi Hukum. Aku dari angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal Putri. Oke, karena semuanya udah saling perkenalan, jadi Ibu ada beberapa aturan nih buat kita bimbingan kelompok ini. Aturan pertama ini itu rahasia kelompok harus dijaga. Pada setuju nggak? Setuju Setuju, Bu. Bu. Oke. Nah, yang kedua, kita harus bergiliran berbicara dan tidak memotong pembicaraan temannya. Setuju? Sepakat. Ibu. Oke. Dan yang ketiga, itu saling menghargai pendapat dan perasaan. Tidak ada yang boleh memojok-mojokkan.
Oke. Sepakat Bu. Dan yang terakhir Satu. itu tidak menghakimi. Kita harus saling mendukung. Gimana? Pada setuju nggak semuanya? Setuju. Lagi Bu, jangan ngejudge. Nah, Oke, iya, itu juga. Benar sekali tuh Komang. Oke, makasih ya kalian udah berusaha untuk mencairkan suasana. Jadi mari kita mulai dengan ice breaking biar Wah, kalian seru lebih akrab lagi. Seru banget. Oke. Jadi ini sederhana sih. Kalian tahu gak sih yang permainan cangkacang panjang? Oh, tahu Bu. Tahu. Nah, udah tahu semua kan? Ya. Nah, Bu. jadi kita akan melakukan ice breaking itu dan yang kalah itu bakalan bercerita lebih dahulu tentang permasalahannya ini. Baik Bu. Oke, Bu. Ya, Seru oke. banget pasti itu Ibu. Ya, oke. Boleh kita mulai dari sekarang ya. Ayo kita Baik coba. Bu. Cangkacang panjang yang panjang kalah. Oke, karena kita sudah menyelesaikan ice breaking dan kita sudah tahu juga yang kalah siapa. Jadi, Ari bisa tuh jelasin permasalahan yang sedang Arya alami yang sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan dari awal. Baik. Sebelumnya izin ya teman-teman, di sini saya menceritakan sedikit mungkin permasalahan yang saya hadapi dari topik percintaan di lingkup akademik gitu. Yang saya hadapi permasalahan ini kan saya punya pacar ya Bu ya. Pacar saya ini bimbingan konseling Bu dari Unila. Nah, permasalahannya itu ketika saya sedang berpacaran ya Bu ya, itu biasanya dalam pengelolaan waktunya Bu. Misal itu kan penting kan Bu waktu itu karena disiplin dalam lingkup perkuliahan. Contohnya misalnya saya lagi keluar nih Bu dengan pacar saya. Misalnya pacar saya ngajak misalnya ke tempat-tempat misalnya kafe gitu dan lain-lain. Nah, itu kan biasanya sebelum berangkat tuh kan ditentukan dulu tuh Bu timelinenya, misalnya timelinenya sampai jam 10 nih gitu karena ada tugas gitu kan pengen kerjain. Kemudian ketika kita berdua sudah di tempat di lokasi kafe tersebut, kita itu asik kan Bu gitu. Jadi mungkin kita karena banyak ngobrol, banyak mungkin sharing tentang apapun itu, jadi kita kelupaan tentang timeline itu Bu. Jadi yang mengganggu dalam lingkup perkuliahan terutama tugas itu Bu. Jadi kemudian juga dari permasalahan saya Bu ya di dalam percintaan di lingkup akademik ini, biasanya saya ini dengan pacar saya ini biasanya kan pengen nih Bu ikut misalnya kayak lomba dan lain-lain gitu ya Bu ya. Cuma karena kita ini mungkin karena Gen Z ya Bu ya, biasanya kan atau kita membuat bisnis nih Bu apa gitu karena Gen Z, mungkin Gen Z ini semangatnya di awal doang gitu Bu. Misalnya bisnis nih Bu, misalnya kita membuat kue silo gitu misalnya Bu ya. Nah itu biasanya Gen Z ini misalnya saya dengan pacar saya ini hanya sampai di kominsunya doang gitu Bu, nggak sampai keberlanjutan yang emang membuat dampak lebih positif gitu Bu. Itu kan juga bisa menambah pembelajaran juga kan Bu dalam lingkup perkuliahan gitu. Kita bisa belajar tuh dari misalnya segi bisnis atau lomba, itu kan bisa diterapkan juga Bu di lingkup perkuliahan. Nah itu mungkin sih Bu, permasalahan yang saya hadapi, makanya saya datang sini gitu Bu. Jadi Arya sama punya pasangan ini kayak suka nggak konsisten gitu ya? Ya Bu, benar sekali. Jadi Bu, ceritanya itu dulu kan saya punya pacar. Nah, tapi belum lama ini tuh putus karena menurut saya hubungannya tuh udah terlalu toksik. Jadi ceritanya itu dia tuh selingkuh Bu sama teman dekat saya. Jadi saya ngerasanya kayak ini udah teman dekat saya loh sama pacar saya. Jadi kayak saya ngerasanya ya udahlah saya aja yang ngalah gitu kan. Nah, terus pernah dia juga tuh datang Bu, nyamperin saya ke kosan. Nah terus jadi saya tuh nggak berani keluar buat ngampus gitu loh Bu. Jadi kayak ngerasa ada dia terus nih di depan, kayak dia terus minta maaf gitu. Tapi saya kan takut ya Bu kalau mau gimana ya Bu ngomongnya, pokoknya saya takut gitu kalau mau keluar. Jadi menghambat saya masuk kuliah gitu. Jadi saya beberapa kali absen di mata kuliah gitu Bu. Jadi Putri takut ketemu dia karena mungkin takut sakit hati lagi juga Iya. atau takut Kepikiran Iya, gitu. Iya Kepikiran. benar.
takut terulang kembali. Jadi hindari dia gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya. Aku Ibu, jadi aku mau cerita tentang pengalaman percintaan aku ya. Jadi aku tuh belum namanya juga punya pacar. Aku sama kayak Putri, aku baru aja putus kan. Nah, aku tuh udah lama loh Bu sama dia selama kurang lebih 3 tahun. Nah, terus kemarin ini tiba-tiba nggak ada dia lagi. Kayak sedih banget Bu. Kayak ada yang hilang gitu dari Keseharian. ya Kamu pasti ngerasanya kayak nggak semangat kuliah gitu nggak Iya, sih? bener Udah kayak banget. lesu itu kan. Iya bener Kayak banget. flat aja gitu. Bener banget Putri. Nah terus setiap ada tugas terus ada kelas itu gitu aku kayak ngerasa aduh aku udah gak niat lagi gitu loh kayak males Anak banget. yang tadinya semangat Iya. tiba-tiba down gitu ya. Nggak ada lagi yang apa ya. Ya ampun mana ini backupan aku gitu konteksnya kan. Terus kayak apa namanya yang selalu ngabarin kalau misalnya mau berangkat kuliah gitu-gitu kan itu udah gak ada lagi. Nah terus apa sih kayak mengganggu akademik aku gitu loh Bu. Jadi setiap ada tugas kayak aku ngerasa aduh males banget. Itu waktu pertama kali habis putus ya. Aku ngerasa kayak aduh berat banget ini ya. Aku males jadi mau ngerjain tugas itu malas. Terus mau berangkat sekolah berangkat kuliah itu tuh kayak ya ampun males banget. Aku harus minta jemput teman-teman aku nggak bisa bawa motor sendiri bukan karena nggak kuat karena fisiknya cuman kayak apa ya Fokus. nggak Iya, fokus bawaannya nggak fokus hampa gitu ya. ya. Terus kalau misalnya apa ya kepikiran tentang itu tuh kayak aku tuh kayak rasanya kayak trigger gitu loh. Aku tuh langsung kayak panas dingin terus tangan aku gemetar padahal kayak apa sih jantung aku tuh kayak berdebar gitu loh kayak lebih cepat gitu terus kayak nggak nyaman. So aku kadang kayak ngerasa mual gitu kalau apa ya keinget tentang dia gitu karena apa ya karena itu aku nggak terbiasa nggak ada dia gitu Bu selama 3 tahun itu kan cukup lama ya Bu ya. Jadi buat aku tuh susah banget eh, apa ya memperbaiki apa yang udah Tentangnya. ya yang udah rentan dalam diri aku tuh itu susah banget sih Bu. Udah sih itu. Oke, jadi Mbak Delmi udah terlalu bergantung gitu ya sama pasangannya. Iya bisa Dan malah dikatain putus jadi kayak tiba-tiba hilang semuanya gitu ya. Riset Iya. nol lagi gitu lah ya. Iya benar. Oke, mungkin untuk Mbak Komang gimana? Oke, aku izin sharing ya teman-teman. Jadi aku kan dari 2023 ini punya HTS ya. Lumayan deket banget sama dia, bahkan sama keluarganya juga. Bahkan kami kayak mau sembahyang bareng, ke hari kunjungan juga bareng-bareng terus. 2 tahun belakangan ini kita pokoknya saling cari, saling hubungi gitu loh. Kayak kemanapun harus ada aku, kemanapun harus ada dia. Bahkan kalau dia mau nganterin sesuatu gitu ke keluarganya, dia tuh selalu ngajakin aku. Jadi pas di kampus tuh kan lagi matkul nih ya, terus aku presentasi. Aku kayak kepikiran dia gitu loh, karena dia tumben sehari itu nggak ngabarin aku. Jadi kayak aku lagi presentasi nih di depan, tapi pikiran aku tuh nggak fokus ke apa yang mau aku ceritain ke temen dia, mau sampaikan. Malah pokoknya ke dia lagi ngapain ya, kok dia tumben nggak ngabarin aku, padahal dia selalu ngabarin aku. Dia kemana ya, pokoknya kayak bertanya-tanya gitu loh. Padahal tuh biasanya tuh nggak pernah kayak gitu, tapi udah tumben banget. Jadi aku kayak ngerasa takut gitu loh, karena kan kita ini HTS ya, dan nggak ada hubungan juga kan, nggak ada hubungan jelas status gitu. Jadi kayak takut aja gitu tiba-tiba gimana. Oke, jadi Mbak Komang ini bimbang karena udah bahagia gitu sama pasangannya, tapi masih digantung gitu ya. Iya. Dengar tadi dapat disimpulkan ya beberapa masalah yang sudah kalian hadapi. Itu tadi ada Mbak Adel yang susah move on ya karena sudah terlalu bergantung sama pasangannya. Terus juga kemudian ada Arya yang nggak pernah bisa konsisten gitu dengan apa yang sudah ditargetkan. Terus juga ada Mbak Putri yang trauma sama perselingkuhan ya karena dikecewakan sama sahabat dan pacarnya sendiri. Terus juga ada Mbak Komang yang karena sudah dekat dan merasa tergantung gitu ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai pembahasan untuk mengulik lebih dalam lagi apa permasalahan yang sudah kalian hadapi. Apakah ada yang
ingin memulai lebih dahulu? Saya Bu, Oke, boleh. mungkin tadi akar permasalahannya Bu ya. Hmm. Akar permasalahannya yang pertama itu dari segi di sosial media Bu. Seperti platform TikTok, Instagram yang sering atau pada umumnya dimainkan oleh para Gen Z ini Bu, terutama orang-orang yang memang sedang mengalami lingkup percintaan lah di dalam akademik itu. Itu yang pertama kan tadi akar permasalahannya kan saya tidak konsisten Bu. Karena kenapa? Karena di sini saya ini terpacu atau kayak pengen juga gitu Bu, ngeliat di sosial media tuh kayak bersama pasangan itu berdoa bareng gitu Bu. Jadi saya di situ merasa apa ya, tertantang lah Bu dengan itu. Kemudian dengan di situ saya ini hanya apa ya, hanya awalnya saja gitu Bu untuk bersemangat untuk melakukan itu, tetapi untuk melakukan yang lebih untuk jangka panjang, untuk lebih lanjut tuh nggak ada gitu Bu, nggak ada aksinya gitu Bu. Jadi cuma di mungkin bahasanya coming soon-nya doang gitu ya Bu ya. Mungkin itu sih Bu akar permasalahan yang saya alami. Ya, jadi benar-benar kayak benar-benar nggak konsisten. Iya, Gen Z benar. tadi ya semangat di awal. Oke, selanjutnya. Saya Bu, Oke, boleh. mungkin kalau dari kalau dari saya ya, saya tuh udah ketergantungan sama pasangan saya waktu itu mungkin ya. Terus saya tuh kayak ngerasa kan hari-hari saya diisi sama dia gitu. Nah, ya itu tadi mungkin karena hilangnya peran itu dalam diri maksudnya dalam kehidupan saya gitu. Nah, mungkin itu sih akar permasalahannya karena iya, karena saya terlalu bergantung dengan dia gitu Bu. Selanjutnya. Saya Bu, mungkin kalau akar permasalahan dari saya itu saya yang terlalu percaya sama pacar dan sahabat saya sih Bu. Kayak saya udah percaya nih sama mereka kalau gimana ya Bu, bakal bisa bareng-bareng gitu loh Bu, kayak keduanya kan udah saling akrab kan, jadi menurut saya kayak asik nih main bareng gitu kan, karena nggak ada yang canggung gitu kan Bu. Tapi akhirnya malah saya yang diselingkuhin. Itu jadi suatu penyesalan juga ya mengenalin pasangan sendiri. Berarti akar permasalahannya itu karena mengenalin sama sahabat. Iya. Oke, kalau dari Mbak Komang sendiri? Kalau dari saya sendiri sih karena terlalu memberikan 100 harapan saya ke dia ya Bu, kayak naruh semuanya ke dia ya Bu, pokoknya benar-benar semuanya ke dia. Jadi kayak pas aku mau presentasi tuh, kalau dia nggak ngabarin aku tuh kayak nyariin dia loh Bu. Karena posisi kita tuh mau memberikan materi gitu ke depan kelas kan. Tapi pikirannya malah mikir dia kemana ya, aku temennya ya seharian ngabarin aku, kayak nyariin dia banget. Jadi karena sudah terbiasa apa-apa dikabarin, kalau hilang kita juga bingung karena kita nggak ada status gitu ya. Ya benar. Oke, nah dari semua akar permasalahan yang sudah kalian sadari ini, kalian tahu nggak sih strategi apa yang mungkin cocok untuk permasalahan kalian masing-masing? Mungkin kalau dari saya Bu, saya bakal nyoba untuk menghadapi trauma saya dari Bu. Karena kan nggak mungkin saya terus-terusan buat Merenungi apa yang sudah terjadi. Iya gitu Bu. Jadi terjebak di iya, itu. Jadi Mbak Putri sudah tidak bisa berkata-kata lagi lah ya, iya. karena sudah terlalu dalam. Ya, karena disakiti dari pasangan, kita juga udah bersahabat dari kecil tiba-tiba ditikung gitu ya. Iya, Jadi kayak mahal banget. ya dari yang lain. Mungkin saya Oke, boleh. mungkin strategi saya itu mungkin dari hal kecil dulu ya Bu ya. Mungkin tadi bisa misalnya keluar tuh bukan hanya sekedar main doang gitu Bu. Kan kebanyakan orang ya kan nggak semuanya ya Bu ya. Kebanyakan kan orang bermain atau berpacaran keluar kan hanya untuk sekedar bermain gitu Bu. Tapi tidak ada hal yang mencangkup di ruang lingkup akademik gitu kan Bu. Dari hal kecil itu mungkin saya akan bangun strategi mungkin dari studi bareng, mungkin bisa di kafe, di angkringan, atau dimanapun yang tempat emang nyaman lah gitu Bu. Nah itu kan bisa terbangun tuh Bu, terbangun dalam
segi kompetitifnya gitu Bu. Kan terpacu tuh, bisa saling sharing bareng, saling mengedukasi lah. Nah itu kan bisa menjadi hal pertama yang kita bisa ikut dalam segi misalnya perlombaan atau eh, segi hal positif lainnya gitu. Bisa jadi juga mungkin dari segi olahraga ya Bu ya. Mungkin strategi barengnya itu kita olahraga bareng itu kan bisa meningkatkan kepercayaan diri. Itu contohnya di ruang lingkup perkuliahan ya Bu. Jadi misalnya juga teman-teman ingin presentasi gitu, kurang percaya diri, terus mungkin karena dari backgroundnya sering begadang dan lain-lain itu kan bisa membuat apa ya, daya tahan fisiknya itu berkurang gitu. Nah dari olahraga ini mungkin bisa menjadi apa ya, acuan juga gitu Bu untuk membackup dari sisi akademiknya gitu. Itu kan bisa mencerdaskan juga gitu Bu dari segi olahraga itu, membuat fresh wajah juga dan lain-lain. Nah, mungkin itu sih Bu strategi saya yang saya akan lakukan. Ya, itu bagus sekali dan mungkin juga harus memiliki target ya biar enggak semangat di awal aja. Nah, itu nggak cuma memotivasi Arya aja, itu juga memotivasi teman yang lain ya. Selanjutnya mungkin dari boleh. Saya akan kayak mengurangi gitu loh Bu, untuk berharap sama dia terus ya, dan stop jadiin dia prioritas utama. Lebih kayak kalau punya waktu luang tuh pikirin kayak ke organisasi, kayak ikut webinar gitu biar ngisi waktu kosong gitu, atau enggak kayak lanjutin hobi kayak gunung, main sama teman-teman. Jadi biar nggak terus selalu terpikirkan. Iya. Nggak semuanya tentang dia lah, Iya, kita iya. tolong ya. Oke, gimana dari Mbak Arya? Mungkin kalau dari aku strateginya itu aku bakal ngubah mindset aku sih. Aku bakal lihat ke depan, aku nggak mau lihat ke belakang lagi. Terus ya aku harus berusaha buat jadi lebih baik lagi gitu. Karena aku harus mikir kayak dulu sebelum ada dia aku nggak apa-apa kok gitu kan. Kenapa sekarang malah kayak tergantung gitu kan. Jadi aku bakal mikir itu sih, mungkin aku bakal ngelakuin, maksudnya dalam bentuk nyatanya itu aku bakal maju terus ke depan, aku nggak mau mikirin yang ke belakang lagi gitu sih. Fokus ke diri sendiri. Fokus ke diri sendiri. Ya, berarti mulai dari awal gitu ya. Iya, ya bisa dibilang gitu deh. Oke, itu bagus sekali ya teman-teman. Nah, setelah semua permasalahan yang sudah kita bahas, kalian juga sudah tahu akar permasalahan dan strategi penyelesaiannya. Apakah teman-teman masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin saya mewakilkan teman-teman, mungkin cukup sih Bu, karena dari teman-teman itu udah sering sharing tentang akar permasalahan yang dari pembahasan, mungkin strategi itu udah mencakup semuanya sih Bu. Jadi mungkin nggak cukup sih Bu. Mungkin next pertemuan kita bisa kumpul lagi teman-teman Iya, untuk membahas, mungkin realisasikan lah untuk kedepannya, insya Allah. Oke, makasih ya. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Oke, sekian Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke. Sampai jumpa Ibu. Sampai semua. Bye.